Angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground when you sanctuary. Try to be what you done. Will Lord return me to dust? The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Ivan! Oh, bilang abad. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan fenomena alam lokal yang ada di Kota Ambon. Di sini saya sebagai ketua yaitu Ivan Pitarima dengan NIM 2024-48039. Saya sebagai anggota Iran Claudia Satungai dengan NIM 2024-48038. Saya Ratna Juwita Nimeskosu dengan NIM 2024-48040. Saya Delala Temeten dengan NIM 2024-48003. Dan saya Marin Claudia Matulisi dengan NIM 2024-48042. Mari kita simak videonya. Pada penyebab adanya sampah di laut. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai membuang sampah sembarangan. Akhirnya ketika air naik, ombak membawa sampah dari darat ke laut dan akhirnya mencemari laut. Yang kedua, wisata di pantai. Saat orang berlibur ke pantai, sering ada yang meninggalkan plastik, botol minuman, atau bungkusan makanan. Kalau tidak dibersihkan, sampah itu masuk ke laut. Ketiga, kapal di laut. Ada kapal yang membuang sampah langsung ke laut, misalnya plastik atau sisa makanan. Keempat, bencana alam. Saat banjir atau badai, sampah dari darat ikut terbawa arus air dan masuk ke laut. Kita masuk dalam jenis-jenis sampah yang terdapat di pesisir pantai. Misalnya sampah plastik yaitu botol aqua, kantong, gelas, popais, kemudian kaca yaitu pecahan botol, ada juga karet ban, sendal, dan sisa makanan yang cepat busuk dan tetap dapat mencemari lingkungan di pesisir pantai. Jadi cara mengatasinya itu yang pertama, mengurangi plastik sekali pakai. Mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan, kantong, dan botol sekali pakai dapat membantu mencegah sampah masuk ke laut. Cara yang kedua yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah dengan benar dapat mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga ekosistem laut tetap sehat. Cara yang ketiga yaitu ikut kegiatan bersih pantai. Berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih pantai dapat membantu melangsungkan mengurangi sampah di pesisir dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
dapat simpulkan bahwa sampah di laut terjadi karena ulah manusia. Jenis sampah yang paling banyak ditemui ialah sampah plastik. Kita harus mengatasi kegiatan tersebut dengan cara mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut menjaga kebersihan pantai. Jika semua orang peduli, laut akan tetap bersih dan hewan laut bisa hidup dengan aman. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang miskonsepsi. Jadi miskonsepsi adalah pemahaman yang salah atau keliru tentang suatu konsep. Biasanya muncul karena informasi yang tidak lengkap, salah tafsir, atau kebiasaan yang sudah dianggap benar. Ciri miskonsepsi yang pertama yaitu keyakinan kuat meski tidak sesuai fakta. Jadi, orang tetap percaya pada suatu hal walaupun bertentangan dengan bukti ilmiah atau kenyataan. Ciri-ciri yang kedua yaitu sulit berubah tanpa penjelasan yang jelas. Jadi, miskonsepsi tidak mudah hilang. Perlu penjelasan logis, bukti, atau pengalaman langsung agar bisa diganti dengan pemahaman yang benar. Yang ketiga yaitu sering diwariskan dari kebiasaan masyarakat. Jadi, kesalahan pemahaman sering muncul karena tradisi, kebiasaan, atau informasi yang salah yang terus diajarkan dari generasi ke generasi. Pernyataan salah miskonsepsi. Sampah di pantai hanyalah masalah estetika, cuman bikin pantai kelihatan kotor. Fakta yang benar adalah sampah bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan ekosistem laut, kesehatan manusia, dan ekonomi lokal. Yang kedua, pernyataan salah. Kalau sampah organik dibuang ke laut, itu aman karena bisa terurai. Sedangkan fakta yang benar adalah sampah organik dalam jumlah besar tetap mencemari, menurunkan kadar oksigen di air, dan bisa mematikan bakteri di laut. Jadi teman-teman, pernyataan salah yang ketiga yaitu membersihkan pantai sekali-sekali sudah cukup. Fakta yang benarnya adalah pembersihan harus rutin dan disertai edukasi serta pengurangan sumber sampah dari darat. Pernyataan salah yang keempat yaitu sampah di pantai hanya berasal dari pengunjung pantai. Fakta yang benarnya adalah sebagian besar sampah justru berasal dari daratan, misalnya sungai, permukiman, industri, yang terbawa arus ke laut. Kita masuk pada pernyataan yang salah yang kelima, yaitu sampah plastik di pantai akan hancur seiring dengan waktu. Fakta yang benar ialah plastik tidak hancur, melainkan menjadi mikroplastik yang masuk ke tubuh ikan dan akhirnya ke manusia. Jadi kesimpulannya dari miskonsepsi yang pertama, pencemaran sampah di pesisir pantai adalah masalah serius, bukan sekedar soal keindahan. Yang kedua, miskonsepsi membuat orang meremehkan dampak sampah. Dan yang ketiga, dengan memahami pernyataan salah versus fakta benar, kita bisa lebih bijak dalam menjaga pantai dan laut. Now and forever.